Pengen beli rumah jadi, tapi layoutnya nggak ada yang cocok. Kalau bangun sendiri, katanya bakalan ribet banget. Nah, aku dikenalin sama seorang teman, ada seorang kontraktor nih. Aku penasaran banget, pengen ngobrol-ngobrol. Ikutin aku ya. Adit. Nah, ini dia nih. Hai Ko, apa kabar? Baik. Sehat ya? Nah, teman-teman, ini adalah Ko Adit dari Kontraktor 8 ya Ko ya? Iya. Kata teman aku, ini kontraktor bener-bener transparan banget dari sisi budgetingnya nih. Sebelumnya aku pengen tanya-tanya dulu, mungkin dengan luas tanahnya dulu nih Ko, proyek yang ini nih. Luas tanahnya berapa ya? Ini tanahnya 519 Aha. meter kalau nggak salah. Aha. Bangunannya total 575-an ya. Oke, tapi ini dibangun untuk Beberapa- 5 rumah nih 5 ya. rumah. Ada 5 rumah, jadi satu unit ini nggak nyampe 500 meter ya. 500 meter. Oke, bangunannya ini menghabiskan biaya berapa nih Kok? Ini lalu sekitar 2,5 ya, 2,5 M ya. Wow, berarti oke banget ya dari sisi budgeting ya. Nggak seperti yang ditakutkan orang-orang nih Kok kalau bangun rumah. Katanya budgetingnya bisa lewat, terus juga belum lagi nanti bahannya nggak sesuai gitu loh Kok. Yang aku dengar seperti itu. Nah, sistem bangunnya kalau di kontraktor seperti apa Kok? Untuk bangunan yang memang di atas 400 meter persegi, kita bisa propose owner pakai sistem fixed management fee tadi. Oke. Jadi fixed management fee itu nantinya pada saat total-totalan mungkin bisa lebih murah sedikit dibandingkan dengan borongan. Karena budgetnya bisa kepres dari material, bisa kita press, lalu juga semuanya transparan gitu kan. Jadi semuanya terukur tuh gitu. Jadi semua pembelian material mungkin dari keramiknya segala macam itu kita bisa budgeting dulu di awal. RAB di awal tetap harus ada, tapi ntar budgetingnya tuh kita pada saat pembelian material itu kita bisa cek tuh apakah ada yang lebih murah, ada alternatif yang lebih murah, itu kita bisa dikunci semua di jalan. Kalau misalnya ada yang lebih murah, aku boleh dong bisa Boleh. beli sendiri materialnya gitu, boleh ya? Boleh. Oh, I see. Memang banyak sih owner banyak yang punya kenalan supplier keramik atau punya member di mana gitu yang bisa pakai harga promo lebih murah, dari keramiknya, saniternya segala macam itu kita semuanya oke kok. Jadi nanti tinggal dikurangin dari budgeting yang sudah ditentukan di awal tadi. Kalau Iya. aku beli sendiri gitu Iya, kan ya, iya. as owner ya. Wah, menarik banget ya Sebenarnya teman-teman ya. 100% material tetap kita yang bantu belikan, tapi kan ya itu tadi semua nota invoice-nya kan akan kembali ke owner setiap minggu tuh. Oh, notanya dibalikin. Heeh. Jadi aku tahu tuh pengeluaran sampai di mana nih pengeluarannya. Betul. Jadi nggak ada tuh lagi cerita di mana tiba-tiba bangunannya nggak selesai. Kenapa kan kontraktornya ngilang gitu ya setelah udah dibayar. Karena memang setiap minggunya ada laporan khusus nih kok. Keuangan. Wah, kayaknya menarik banget ya. Yuk kita sambil masuk ya, Iya. biar kita bisa lihat ya. Kalau ini pakai speknya menengah biasa lah ya. Oke, menengah lah ya, menengah standar biasa lah lah ya ya. kita bilang ya. Iya. Karena pakai HT nih ya kok ya, HT 60-60 ya. 60-60 yang standar. Oke. Plinnya juga Semuanya plinnya semua pakai plin. HT ya? Stop kontak pakai Schneider yang standar. Oke. Nah, tapi finishingnya ini yang tadi Koko bilang, kalau misalnya aku mau ganti Iya. marmer ataupun di sini HT 80-80. Terus tadi Koko ada sebutin nota materialnya balik nih ke owner. Artinya nanti Koko yang beliin, tapi semua harganya itu bakalan diinformasikan ke owner. Kira-kira begitu ya Pak ya? Gampang banget sebenarnya gini. Kita mau pakai marmer apa, flooring apa deh dari marmer granit itu tentuin dulu. Abis itu bagian purchasing kita tinggal kontak sama
sama supplier atau sama owner nih. Ya. Kita tinggal bantuin beliin, Ya. lalu tinggal pilih nih harganya berapa gitu. Oke. Entah kita mau pergi beli atau gimana, itu semuanya tinggal. Boleh Iya, aja. boleh. Atau kalau saya punya kenalan sendiri, saya lihat penawaran koko lebih mahal, misalnya saya punya lebih murah, saya boleh dong. Boleh. Pakai orang saya ataupun Boleh. kenalan saya. Justru banyak yang kayak gitu. Banyak yang asik. kayak gitu. Karena ini kan gini ya, mungkin di beberapa toko ada member atau segala macam, atau owner punya kenalan yang udah jualan besi lah atau keramik lah atau saniter lah. Kayak itu aku punya klien tuh bos besi bos besar. misalnya. Udah langsung ini aja, kita tinggal compare aja. Yang penting masuk standar kita, mungkin sertifikasinya segitu seperti apa. Dia bisa iniin, udah kita tinggal di compare Feel free aja. aja. Boleh. Toh sama aja. Kita kontraktor aid dengan sistem ini kan kita nggak ngambil profit Untung. dari sini. Oke, Kita itu ngambil. guys. Jadi kontraktor aid itu nggak ngambil Ambil profit untung dari dari material. materialnya. Cuma untungnya dari mana jadinya kok? Ya dari fix fee tadi. Oh, yang di depan tadi kita ada fix fee ya. Hmm. Jadi nggak ada cerita bahannya dikurang-kurangin lah, janjinya ditulis besinya besi 10, besi 12, nggak taunya dibangunnya pakai besi 8, besi 6, enggak ya kok? Enggak. Enggak ya? Iya, karena belanjanya ada tuh. Karena belanjanya ada. Oke. Beberapa owner yang rumahnya gede itu taruh pengawas ya. Pengawas atau kan sekarang banyak tuh. Yes, Ya kan? taruh orang Bisa, saya lah independen gitu. gitu Iya, kan. Jadi iya, orang owner lah. Jadi antara sebenarnya simple sih. Proyek yang kita kerjakan juga semuanya kan juga bukan yang gede-gede banget, simple gitu kan. Antara gambar yang disetujui sama konsultan sama yang dibangun sama aja. Itu udah sederhana banget sih. Gitu. Panggil pengawas dari manajemen konstruksi yang biasa ini juga itu kan sekarang gampang ya. Sekarang gampang nyarinya, mau pakai pengawas independen. Jadi pengawas yang bisa ngawasin kita gitu. Kadang-kadang owner kan ada yang di luar kota, ini yang sendiri sebetulnya di Dan luar itu kota. buat kontraktor aid fine Fine aja. aja. Saya kirim pengawas gitu. Iya, kita fine aja. Udah banyak kok. Saya beberapa kali, bukan beberapa tempat di Bekasi kita ada pengawas gitu. Kalau pembangunan 5 bulan ya 5 bulan itulah pengawas. Justru saling cek ya. Jadi Ya, sama-sama komunikasi jagain. ya. Iya. Oke. Karena banyak Somehow banget. itu malah gampang. Kalau ada keputusan sesuatu, misalnya ya kita ngebor sesuatu di bawah ketemu apa, nah pengawas itu kan mungkin juga ngerti bangunan kan. Somehow kita bisa lebih cepat lagi buat ngambil keputusan gitu. Iya. Karena ada bukan paradigma ya. Jadi ceritanya yang aku sering dengar nih kok, kan aku punya banyak klien juga ya. Kalau bangun rumah itu kadang-kadang kalau nggak diawasin, yang ada bukan sesuai keinginan, pusing kepala. Begitu datang, kok temboknya jadi begini? Saya nggak mau di sini nih. Temboknya harusnya lebih tipis misalnya kayak gitu, karena nggak ada pengawas tadi kan kok. Iya. Kalau sekarang diperbolehkan ada pengawas itu enak banget. Iya. Pastinya kan owner punya aktivitas dong, punya bisnis dong. Nggak Pasti. mungkin setiap hari bangun rumah suruh nungguin rumahnya kan. Nah itu dia. Oke, ini layoutnya menarik juga nih teman-teman ya. Jadi begitu masuk ini ruang keluarga ya kok ya, bener ya? Iya. Langsung ruang keluarga ya. Iya. Dan di sini langsung ada toilet satu. Terus di sini ini apa nih kok? Ini mini living room lah ya. Oh oke. Mini Jadi living bisa room. jadi ruang keluarga lagi ya. Iya. Terus ruang makannya Ini di? area makan sama Di sini? kitchen nantinya. Nah, Oh oke. Ini owner juga provide kitchen set sendiri nih di sini nih. Nanti ya. Jadi nggak sama Koko nih kitchennya? Enggak, owner. Oke, kitchen setnya nggak sama Koko, jadi dia bebas nih ya. Kalau ada orang interior sendiri boleh gitu ya. Iya. Ini lampu-lampunya pakai apa nih kok? Ini Philips Eridani ya. Oh oke. Nah ini semua. juga kesepakatan owner sih. Jadi kita propose-nya apa, kalau owner ngerasa kurang cocok tinggal di upgrade atau di downgrade. Jadi semua kan dengan persetujuan kan. Jadi yang pertama RAB kita keluarin dulu. Jadi owner udah tahu sebenarnya budget untuk bikin semuanya nih berapa. Nah itu kayaknya perlu ya kok. Maksudnya kita bangun rumah tuh harus punya perencanaan budgeting. Pasti. Owner yang rumah pribadi, jangankan yang rumah pribadi ya, rumah pribadi kan buat sendiri. Corporate perusahaan yang dananya gede banget aja dia juga punya budget plan. Jadi RAB harus keluar dulu. Tapi sebelum RAB keluar ada lagi yang lebih penting. Perencanaan sama gambar desain harus keluar dulu. Kalau desainnya masih belum tahu, RAB-nya ini bisa Berubah maju terus. mundur, bisa Iya. maju mundur. Iya. Ya, bisa nggak jelas nih. Jadi yang pertama desain sama perencanaan keluar dulu, gambarnya sudah jadi, mungkin ini baru kita bisa hitung.
Nah, dari situ. Nah, pada saat perjalanan, kalau kayak tadi tuh spek-speknya kita mau upgrade atau downgrade, ya tinggal kita dikoreksi aja, coret, di take out. Karena tadi harganya per material sudah ditulis. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade, tinggal dikeluarin, ganti, terus bayar lebih, kira-kira belanjanya lebih gitu kan. Kalau saya misalnya, wah kok kayaknya saya pakai marmer kemahalan nih, kagak sanggup, turunin gitu ya. Oh, bisa nggak harga dari RAB kita bisa meningkat? Bisa kalau naik spek, ya. Biasanya sering tuh. Rumah pribadi paling sering naik spek. Itu dia, saya dengar dari klien ya, katanya gini, kalau bangun rumah lu siap-siap deh. Misalnya kita punya budget 2M, ternyata tuh rumah bukan jadi 2M kok nanti, bisa 3M, bisa 3,5M. Kenapa? Karena pas belanja nih, ngelihat keramik, ketemu salesnya nih. Iya, ketemu salesnya yang jago ya. Dia bilang, Bu ini beda dikit Bu. Emang iya sih, bedanya dikit, cuma puluhan ribu, tapi per meter. Iya kan? Dan itu kan dikaliin, perluas bangunannya, ternyata itu membengkak. Betul ya. Jadi teman-teman, kalau bangun rumah nih, yang tadi aku notice ya, pertama harus ada desain dan perencanaan. Setelah itu dibuatlah RAB dengan material yang sudah sangat terperinci, betul ya kok ya? Setelah itu kalau memang teman-teman mau ganti di tengah jalan, baik upgrade ataupun downgrade, nanti akan disesuaikan di RAB-nya, betul ya? Jadi menghindari ketakutan aku tuh, rumah mangkrak guys. Nah, ini selain ada dapur, kayaknya ada ruang servis ya, kok ya? Iya, ini di sini kamar ART. Masih ada satu ruang servis, terus ada kamar mandi sendiri, dan di belakang apa nih kok? Ini void kecil sih, ini void ke atas itu. Oh, ini fungsional banget ya, karena bisa buat cuci ya, buat cuci jemur, dan juga di atasnya itu tertutup ya kok ya? Iya. Bahannya apa tuh kok yang di atas? Ini kita pakai kaca tempered, terus kita laminate. Jadi kaca tempered yang laminated ya? Iya. Aku pernah denger tuh. Katanya kalau laminated, kalau tempered kan kalau pecah tetap buyar ya, iya kan? Tapi kalau laminated itu enggak ini ya katanya. Laminated ada ininya, ada lapisan laminasi. Ada lapisannya lagi ya? Iya. Oke. Menarik banget teman-teman ya. Jadi yuk kita ngobrol-ngobrol lagi karena banyak banget pertanyaan tentang kontraktor sebetulnya, apalagi pada saat kita mau bangun rumah. Nah ini AC-nya dari ini nih. Oh iya. AC-nya owner bawa nih dari rumah lama. Oh ini boleh kok? Boleh. Kalau mau, kita sebenarnya nggak provide AC, kita cuma provide pipa buangannya, jalur pipa refrigerannya. Oh udah dipasangin pipa-pipanya? Ya, sama stop kontaknya. Oke. Nah kalau misalnya mau bawa ya kan memang AC kita nggak ini kan, kalau enggak kita bantu bikin aja gitu. Kok aku tadi kan dengar standar kualitas nih, mumpung ada sedikit-sedikit nih, ada bahan nih. Ini yang gimana nih? Kan kadang-kadang ada bahan-bahan yang udah ditempel, aku nggak tahu kan kok, karena udah jadi kan di dalam rumahnya kan. Nah itu gimana kok? Sebenarnya kalau pipa sih kita pakai pipa, ini ketebalannya pipa AW ya. Sebenarnya itu biasa sih. Oke, standar ya. Standar. Kabel juga kabel Supreme nih kita tulisannya. Pakai Supreme ya. Iya, kayaknya paling standar Supreme ya kok ya. Kalau rumah tinggal Supreme inilah. Udah oke. Oke. Standar karena dayanya juga nggak gede-gede banget. Ini cuma 4.400 ya kalau nggak salah. Apa 3.300 gitu. Ya? Iya. Oke. Nah, ini dia nih. Enaknya punya rumah di Hook. Kenapa? Karena selain punya pintu samping, kalian itu bakalan punya halaman sebesar ini nih. Kalau di sini bisa bikin swimming pool nggak kok? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Izinnya boleh-boleh aja. Ini cukup banget kan? Bayangin ya, ini rumah nggak nyampe 200 meter ya kok ya luas tanahnya ya? Enggak, ini cuma 100, nyampe ya? Yang ini cuma 160 ya? Nah, 160 meter kalian bisa ngakalin punya swimming pool di samping rumah. Sekarang kita jalan-jalan, kita naik ke lantai 2 ya kok, karena katanya ada rooftop nih di atas. Oh iya, yuk, kita lihat yuk. Kok ini plafonnya tinggi juga ya? Dan kayaknya aku lihat nih, ini tangganya lumayan lebar nih kok. Tangganya pakai bahan apa nih kok? Ini keramik ya, yang motifnya kayak kayu, lalu dikasih step nosing gini, di groove step nosing. Jadi supaya agak kasar ya? Iya. Supaya nggak licin kalau turun ya? Iya, ini keramik juga provide dari owner juga sih. Jadi datang udah langsung kita tinggal pasangin aja. Provide by owner, jadi dia yang belanja sendiri? Kebetulan kenalan dia yang
yang ini ya, yang supplier Supplier. seramik, lalu langsung dibantuin pengerjaan proses. Udah bikin snap nosingnya Iya. udah ada sama dia. Iya. Jadi waktu datang, Koko tinggal pasang. Ya pasang. Oh, oke. Tapi jumlah stepnya udah dihitung dong Hong Shui-nya kok. Udah. Udah ya. Itu penting banget guys. Yuk kita naik yuk. Oke, ternyata di sini ada 3 kamar nih kayaknya ya kok. Selintas aku lihat. Lantainya pakai apa nih kok? Ini pakai SPC. Ini juga provide by owner. SPC itu di Kenalan atasnya parkit. Sama nggak sih sama parkit, laminated gitu-gitu? SPC sedikit di atas vinil sih. Oh, Semua juga di buatan. atas vinil. Semua buatan sih. Buatan. Kalau parkit kan sebenarnya kan kayak bentukan kayu ya. Oh, oke. SPC sih dia tetap ini lebih solid daripada vinil, lebih tebal dan lebih empuk sedikit ya. Oh, Ada lebih foamnya di empuk. bagian bawah. Lebih empuk guys. Ini Cuman tahan harganya airnya. harganya juga lebih premium Mahal, dibandingkan vinil. pastinya. Kerasanya juga beda. Kalau mau empuk harus bayar lebih mahal. Iya. Tahan air ya kok? Iya, Tahan air SPC ya? Tahan air ya. Soalnya kan rajin ngepel kalau saya. Iya. Yuk guys, kita lihat kamar pertama ya. Wah, ini Kamarnya kayaknya simple sih. Jadi kamar ada- utama ya kok ya? Ini kamar Kayaknya utama. ya. Ada Kamar balkon. utama yang punya balkon, terus juga punya kamar mandi di dalam, ya. Simple sih, di sini ranjang, lalu di sini tempat TV-nya sama lemari pakaian. Kelihatannya begitu. Di sebelah kiri ini adalah area balkon, ya kan? Nah, berarti kalau aku bangun rumah sama kontraktor 8 nggak bakalan ketipu bahan ya kok ya? Ya nih, ya kayak gini nih. Jadi setiap minggu kita akan data pengeluarannya apa aja. Oke. Lalu kita print out. Oh, ini ada contoh notanya nota-notanya nih. nih. Nah, Kelihatan tuh ya beli bata, beli stop kontak, beli semen tuh ya. iya. Oke. Nah, lalu kalau nota asli kan ada di lapangan. Nah, kalau kita di kantor kita print dulu semuanya lengkap, rapi. Lalu kita akan hitungan setiap minggu ke owner. owner. Oke. Ini juga bisa dicek sama mutasi. Jadi gini, kalau pakai sistem fixed fee ini, owner sama kita bikin satu rekening bersama yang kita dulu bisa akses kira-kira seperti itu. Oke. Simple, tapi jadi kita bisa tracking pengeluarannya. Jadi setiap minggu belanjanya apa, nota yang di lapangan Mana buktinya, ada, sama ini notanya? harus sinkron. Iya. Simple kok. Oke. Kalau cuma 7 hari mah simple. Iya, nggak ruwet gitu Nggak ya. ruwet, nggak Kalau ruwet. udah setahun baru direkap Iya, bingung, bingung. ya kan? Nah, cuma Jadi 7 hari setiap kok. 7 hari ada rekapan. Rekapan. Setiap hari Senin, Selasa, terserah. Jadi saya sebagai owner naruh uangnya gabruk di depan atau gimana kok? Enggak, kita bikin planning dulu, financial plan pada saat kita mau Bangun, mulai, kita oh. kan bikin MOU dulu. RAB budgetingnya berapa, gambarnya udah fix, semua tanda tangan, lalu kita buka rekening, lalu saya ada financial plan juga. Jadi Perkapan harus setiap setor berapa? berapa, ada yang per Jumlahnya sama, ada sebenarnya beda-beda sama sih. dong ya, Iya, Pak ya? Karena sometimes misalnya pas lagi beli besi semua duitnya Nah, gede. banyak. Iya, itu ada Iya financial kan? planningnya. Juga simple I sih. see guys. Berarti nggak tiba-tiba Koko kurang nih, Nah, nambah sekian. Gua bingung cari duit dari mana gitu kan ya. Oke, kita lihat lagi kamar yang kedua. Jadi ada 2 kamar anak lagi nih, teman-teman. Oh, jadi kalau aku pengen bangun rumah dengan sistem fixed management fee bisa dong ya? bisa. Hampir semua kontraktor itu sama. Kalau rumah mau dibangun, semua bangunan kalau mau dibangun dengan cepat dan budgeting yang rapi, itu saya ngerangkum jadi 4 syarat. Yang pertama, kontraktor yang dipakai harus mumpunin. Dia ada, kontraktor itu ada berbagai macam kelas kan ya. Kita Oke. disuruh ambil proyek yang gede banget juga kita nggak mau. Ya nggak? Oke, Nggak- skala bangunan besar nggak gitu nggak bisa ya? Memang kita ada kelasnya masing-masing lah. Oke. Ya. Yang terlalu kecil banget juga kita juga Nggak. nggak bisa. Jadi yang menengah sedang-sedang dah itu kira-kira ya. Lalu yang itu syarat yang pertama, kan ada sertifikatnya tuh kelas berapa gitu ya. Jadi nggak semua proyek kita bisa ambil. Oke. Ya. Lalu yang kedua, izin sama lingkungan juga harus memadai. Kita bikin Oke. bangun nih, kita kalau perlu izin kita urus dulu. Izinnya. Sebelum Sebelum kita groundbreaking nih.
Sebelum mulai keluar biaya semua awal. Jadi oke. lingkungannya, izinnya, Itu sama penting tuh, jangan sampai tetangga nggak ngasih tetangga-tangganya, bangun. waktu kerjanya. Nah, Iya. ini yang kedua. Yang ketiga, yang pasti dananya harus ready. Dananya harus ready nih. Jadi Harus ready guys. kita kan sudah jalan budget planning. Kalau memang perlu dimundur, kita mundurin. Kalau Oh, lebih baik kalau saya bisa ngomong ya, mungkin kok sorry uang saya kayaknya misalnya nih, ready-nya atau kecepatannya kapan? diperlambat nih. Nah, itu kan juga bisa tuh. Misalnya kecepatan ya diperlambat, cepat misalnya, tapi lambat. karena kita udah punya financial. Nah, yang keempat, yang paling agak riskan nih, ini planningnya harus matang. Artinya apa kok? Jadi Jangan sampai suami istri nggak sepakat gitu. Iya. Kita udah sepakat, Saya udah ternyata paham mereka nih. belum sepakat gitu. Iya, tahu Ya kan? tahu. Pintunya menghadap sini, tapi pintunya menghadap sini gitu kan. Nah, jadi Nanti berantem di depan kontraktor ya. kita pikir mereka udah sepakat, tapi ternyata mereka sendiri belum sepakat gitu. Akhirnya roba-roba gambar. Iya, itu yang bikin kecepatan pasti Berkurang. Dan rubah ini, rubah itu. Disiapin nggak kok orang gambarnya dari kontraktor 8? Kita ada in-house, tapi bukan desainer. Kita lebih ke drafter kerja, gambar kerja lapangan. Oh, oke. Jadi kalau aku punya arsitek sendiri buat gambar, boleh dong? Itu kita paling suka tuh. Jadi kita kolaborasi sama si arsitek, sama-sama kita keluarin. Mungkin gambar arsitek kalau kurang lengkap kita lengkapin oleh tim drafter kita. Gitu. Jadi supaya lebih ini gini deh. Kita ini istilahnya tuh tukang masak ya. Kita tuh tukang masak, atau saya sering ngomong kita tuh tukang jahit. Desainernya mau pakai desainer dari A, B, C, D, E itu terserah. Nggak apa-apa. Bahannya mau pakai bahan yang dari A, B, C, D, E juga nggak apa-apa. Gitu. Asal bayar sendiri. Iya. Toh kan kita nggak ambil dari sana kan. Nggak ambil untung dari situ profit. deh. Jadi kita nggak penawaran misalnya dari marmer dari bahannya dari lokal atau dari mana, ternyata dapat dari mana misalnya kan. Ya, jadi kita nggak ini kok. Jadi sesederhana itu. Tentu saja yang kita concern di sini yang pertama kecepatan. Kalau dananya kalau dananya ready, planningnya udah matang, itu nggak lama kok. Jadi itu yang paling penting ternyata. Harus sepakat dulu ya suami istri. Suami istri sepakat, nanti mertua nggak sepakat kok. Oke, yuk sekarang kita lanjut, kita lihat dulu nih layoutnya, karena menurut aku cukup enak rumah ini ya, selain ceilingnya cukup tinggi. Nah di sini tuh ada satu kamar mandi anak. Jadi kamar mandi ini dipakai untuk 2 kamar tidur anak. Di sini tuh finishingnya apa nih kok? Kayaknya keramik ya? Iya, keramik, tapi warnanya ini menarik loh kok. Warnanya ini abu-abu kekinian, dan juga ini saniter, toilet, ini dari Toto. Di sana juga ada shower. Iya. Paling nanti dia tinggal nambahin glass nih ya. Iya, shower screen. Ya, shower screen ya. Nah ini juga cukup tinggi, exhaustnya juga udah ada guys. Lanjut kita lihat kamar anak yang pertama. Wih, kamar anaknya berasa besar ya. Karena lumayan panjang ke sana. Terus juga ada jendela nih. Ini jendelanya persis menghadap ke area void yang tadi, yang ada di belakang dari area ruang makan. Dan sudah ada AC-nya, semua sudah terpasang. Lalu kita lihat lagi kamar tidur anak yang kedua. Jadi kamar tidur anak yang keduanya, nah ini nih. Ukurannya kayaknya sedikit lebih kecil, tapi punya balkon nih ya kok. Punya balkon dan juga punya satu jendela. Jendelanya lagi-lagi menghadap ke area void. Kok ini area balkonnya aku lihat tinggi ya. Ini permintaan owner apa memang speknya dari kita standar segini? Standarnya mungkin sekitar 110-an lah, cuman ini tinggi sedikit, kayak 125 finishnya. Supaya aman kayaknya ya, anak-anak ya. Rumah ini kan ada 2 balkon. Oke, karena ini kamar anak, jadi supaya aman dibuat lebih tinggi. Lalu bahannya semua kacanya itu kaca tempered ya kok ya? Iya, kalau dan ini pakai pinggirnya rangkanya rangka holo. Rangkanya rangka holo, oke. Kalau ini aluminium di coating ya. Ini aluminium di coating ya. Coating, ya. Oke. Jadi menurut aku rumahnya simple layoutnya, tapi sudah terkesan homey banget. Dan masih ada satu tangga nih kok. Tangga ini ke Rooftop. rooftop. Jadi di atas ada rooftop buat barbekyuan. Ada.
Wah, asik banget nggak sih guys? Kalian pasti udah pada penasaran kan gimana caranya kontak Kontraktor 8? Yuk ikutin aku di bawah ya. Pasti teman-teman udah pada penasaran nih ya. Kalau berminat pakai Kontraktor 8 untuk bangun rumahnya, mesti kontak ke siapa nih, Ko? Boleh kontak kita ke nomor WhatsApp yang di sini di bawah ini, atau ke Instagram kita di kontraktor8 kontraktor8.ask. Oke, jadi kontraktor angkanya 8.ask ya guys, atau bisa lihat di bawah ini. Nanti teman-teman bakalan dapetin penawaran langsung dari Ko Adit ya. Iya. Ya, oke. Nah, selama ini yang aku dengar, karena memang referensi nih dari teman-teman ya yang sudah pernah kerjasama dengan Kontraktor 8, benar-benar puas. Kenapa? Karena RAB-nya benar-benar terjaga dan juga sangat clear serta transparan semua biaya yang dikeluarin, gitu ya Ko? Iya. Oke, mudah-mudahan Devi cepet bangun rumah sendiri ya Ko. Nanti hubungin Ko Adit ya. Thank you. Thank you ya Ko. Thank you. See you teman-teman semua. Thanks for watching.